tapi lana bidal bahru itu udah pasti ya gitu ya. Nah ya habis tuh ya air laut tuh ya gitu air lautnya habis qablaan tanpa kalimat Rabbi sebelum habis kalimat Allah. Air lautnya tuh habis kita buat nulis jadi tinta itu airnya habis ya kalimat Allah tuh ya itu belum habis itu. Oh ya. Nah bahkan kalau di surat apa tuh ya surat Luqman apa dikatakan tuh ditambahin lagi sab'atu abhurin itu tambahin lagi 7 lautan lagi kayak itu masih juga nggak bakal habis jadinya gitu ya tuh ya. Nah walau jikna bimislihi madada sekalipun didatengin tuh seumpama ini nih lautan ini bilangannya tuh ya datengin tuh bidatnya banyak itu tambahin lagi tuh kayak itu satu ya lautan lagi tambahin lagi tuh ya gitu. Buat nulis ayat Allah tuh ya di sini. Wa liqaulihi ta'ala dan juga berdasarkan firman Allah Ta'ala walau annama fil ardi min sajaratin aqlamun wal ba'ru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman walau annama fil ardi min sajaratin aqlamun kalau sekiranya apa yang ada di bumi ini puunan-puunan itu jadi kolam jadi pulpen buat nulis gitu ya. Aqlamun tuh buat nulis wal bahru yamudduhu min ba'dihi ya dan lautan yang lebar yang panjang tuh ya mimba dihi ya gitu mimba dihi sab'atu abhurin dan ditambahin sesudah dia itu 7 lagi lautan gitu 7 lautan itu mana bidat kalimatullah tidak akan habis tuh firman Allah tuh ya kalimat Allah nggak habis tuh ya tambahin lagi 7 lah lautannya. Al-Quran itu lautan ilmu gitu ya segini banyaknya orang-orang yang ahli ya dalam ilmu itu kan itu nya Hasanul Basri pernah menafsirkan tuh Al-Quran itu sampai 500 jilid itu ya 500 jilid itu boleh gitu ditafsirkan tuh Al-Quran itu Hasanul Basri ya kalau membukakan ilmu inilah ya yang Imam Ahmad mengimpi ketemu Allah tuh apa yang paling bagus ya Rob ya untuk ibadatnya hambamu yang Allah jawab itu bitilawatil Quran yaitu baca Quran. Nah Imam Ahmad jawab apa tanya lagi bifahmin au bighairi fahmin itu bacanya paham apa enggak paham ya Allah jawab bifahmin au bighairi fahmin. Nah itu yang dipahmin artinya tuh yang kita tahu tuh apa yang diajari para ulama-ulama itu namanya dipahmin. Nah wabigai dipahmin itu yang kita nggak tahu yang para ulama juga nggak tahu apaan tuh artinya tuh kita baca Quran baca aja dah ngerti ke kagak gitu yang kagak ngerti ya emang itu bukan ya kelas kita kan gitu ya. Nah yang kita ngerti yang buat kita kan kita ngerti gitu ya kita baca Quran itu biar kita pahamin gitu ya. Nah ya pahamin tuh apa ayat ini nih gitu ya yang kita pahamin atau bigari pahamin ya jadi nggak dipaham karena di dalam ayat Quran ini ada ayat-ayat mutasyabih kan gitu ya ayat-ayat yang nggak bisa dingertiin tuh sama manusia gitu ya gitu kan disuruh kan ada ya di ayatul muhkamat gitu ada ayat muhkamat tuh yang jelas yang bisa kita pahamin. Nah ayat mutasyabih itu ya la ya'lamuna illa rasikuna wa rasikuna la ya'lamuna gitu kan ya Quran itu ya dalam awal dari surat Al-Imran. Nah gitu wa rasikuna la ya'lamuna orang-orang yang ilmunya dalam aja nggak ngerti masih. Yang itu ayat mutasyabih itu ayatnya ya yang disimpan nama Allah ya yang khusus tuh Allah ajarin kepada orang-orang yang khusus gitu itu ayat mutasyabih itu di dalam Quran tuh banyak ayat-ayat seperti itu gitu ya nah gitu ya seperti awal-awal surah kan itu kan ayat mutasyabih namanya seperti Yasin apa anak itu ya
Itu kan teman ulama perkiraan aja. Ya, Yasin adalah nama Allah. Yasin nama Nabi. Enggak, ya Allah panggil ya Muhammad itu, ya Yasin, ya apa Toha, Nun, dan gitu, ya Qaf, itu apa artinya? Ya, nggak ada tahu itu. Ya, ya, di tafsir banyak begitu beda. Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang tahu dengan maksud itu. Ya, apaan tuh maksudnya tuh Allah bilang tuh di Quran Nun aja. Nah, ada ahli tafsir bilang Nun itu adalah nama binatang ikan nun yang artinya di bawah bumi gitu, ditafsirin tuh. Itu menurut sebagian dia gitu. Dia itu ikan nun tuh yang ada di bawah bumi nih. Bumi kita kan bundar. Nah, di bawah bumi kita tuh ada air kan gitu. Ya. Nah, air itu ada ikan tuh, ikan nun. Nah, jadi di punggung ikan nun ini, nah itulah bumi yang kita nih injak gitu. Itu. Ya kalau kita apa tuh ikan nun yang bergerak gitu katanya, nah itu gempa bumi gitu. Tuh ada ya benar apa kagak tuh ada di kitab Jawa awat ya Azawajir gitu ya itu terangin itu menurut ya ngertian dia ya, tapi apakah itu perbedaan gitu ya. Banyak saya kan ada 14 surat tuh yang Allah pakai huruf hijaiyah ya di awal suratnya tuh itu ya, ada alif lam mim ra, alif lam mim ra, alif lam ra gitu kan, kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf gitu ya, ain sin qaf kan gitu. Nah itu apa artinya? Iya. Nah itulah ya, itu yang kita nggak tahu tuh ayat mutasawwif namanya, ayat yang manusia itu kita nggak tahu tuh ya apa artinya, kecuali kalau orang yang Allah ya ajarin baru dia tahu jatuh tuh ya. Wa amma jami'u suwaril Qur'an pami'atun wa arba'a asarata suratan wi ijma'i man ya'tadu bihi gitu. Adapun seluruh surah dalam Al-Qur'an yaitu ada 114 surah. Di Quran itu ada 114 surat, dari surat Al-Fatihah terus benar ya. Ya, 14 surat itu biijma'i dengan ijma' ulama man ya'tadu bihi yang ngitungnya ya. Ijma' ulama tuh menghitung dalam Al-Qur'an itu ada 14 surat ya, 114 surat. Wakila ada lagi yang mengatakan wasalah sa'asara, yaitu Quran itu ada 113 ya, bukan 114 gitu. Nah, kok dikurangin? Yaitu bija'li ya, dengan menjadikan Al-Anfal wal Bara'ah ya suratan wahidatan, yaitu menjadikan ya surah ya Anfal dan surah Bara'ah, surah Taubat itu satu surah. Kan surah Taubat kan nggak ada bismillahnya. Nah, gitu ya. Dan Taubat tuh nggak ada bismillahnya, langsung Bara'atun minallah. Nah, jadi dia nyambung sama surat Al-Anfal nih. Nah itu, jadi katanya tuh memang ada 113 ya, surat Anfal surat Taubat satu surah. Jadi nggak 100 ya, 14, artinya 113 gitu ya. Nah ada lagi yang jadikan lagi tuh ya, gitu kurang dari apa 113 gitu ya. Nah ya, surah apa tuh ya, surah Fil ya dengan surah Quraisy satu-satu gitu ya. Nah itu jadi satu surah, jadi 113, 112 gitu. Jadi macam-macam tuh nanti ulama-ulama yang ngitung gitu ya. Karena tuh surah-surah yang gitu macam-macam lah ya. Nah ya, tuh sebagian daripada ya ulama tuh menghitung seperti itu. Wah ya gitu, Anfal Bara'ah tuh gitu. Salah sa'asara bija'lil Anfal wal Bara'ah suratan wahidatan, yaitu menjadikan tuh surah Anfal dan surat Bara'ah itu satu surah ya. Jadi bukannya lagi ya 114 tapi 113 gitu ya. Wa'afdaluha wa'azamuha Fatihatul Kitab, surah yang paling afdal, paling mulia dan paling besar yaitu surah Fatihah, Fatihatul Kitab
Itu surah yang paling mulia gitu, Fatihatul Kitab. Nah gitu ya. Wa suratul Ikhlas ya indal ulama'il muhaqqiqin. Dan juga surah Al-Ikhlas itu menurut ulama tahqiq gitu. Ya, minal a'immati a'lam ya, dari kalangan ulama-ulama ya yang banyak pengetahuannya itu. Askanahullahu fi a'lal maqam ya, mudah-mudahan Allah tempatkan mereka itu tempat yang paling tinggi gitu. Liqaulil alimil alam ya, karena berdasarkan ya perkataan Allah yang Maha Tahu. Walaqad atainaka minal masani wal Qur'anil azim tuh ya. Jadi dikatakan tuh bahwa Fatihah itu adalah surat yang paling mulia, itu berdasarkan firman Allah ya. Allah berfirman walaqad atainaka ya, sungguhnya kami berikan kepada engkau ya Muhammad minal masani ya, itu dari surat-surat masani wal Qur'anil azim dan Qur'anul azim. Surat masani itu artinya surat yang diulang-ulang bacanya dalam Al-Qur'an. Itu kata ya sebagian ulama arti masani. Ada juga yang mengatakan surat masani itu surat yang paling banyak pujian Allah ya, karena Fatihah itu ya dari mulai itu Bismillahirrahmanirrahim itu ya, ada kalimat pujian Allah tuh ya, kita apa memuji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, pujian lagi Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin tuh ya. Nah itulah ya gitu tuh banyak pujian tuh ya. Ini dikatakan surat Fatihah itu adalah surat yang paling ya afdal, paling mulia gitu ya. Nah juga pendapat yang mengatakan surat masani itu adalah surat yang diulang-ulang dalam kita sholat. Kita sholat kan mesti baca Fatihah gitu ya, nggak boleh nggak baca Fatihah gitu ya. Fatihah tuh gitu ya. Nah ya setiap rakaat, nah itu kan berarti diulangkan ya, dari rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat ya, 4 kali zuhur kan, zuhur, asar kan gitu ya, isya tuh, nah gitu 4 kali ulang baca Fatihah tuh ya. Itu surat masani katanya. Nah itu ya, jadi afdol tuh gitu ya. Ya. Nah ya, balakot ataina dalilnya tuh ya. Walikaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga berdasarkan firman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wallazi nafsi biyadihi, itu demi ya zat yang menciptakan diri saya dengan kekuasaannya, ma nazala fil Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Qur'ani mislaha. Kata Rasulullah, demi zat yang menciptakan diri saya dengan kuasanya, tidaklah dia menurunkan di dalam Taurat dan Injil dan Zabur wala fil Quran, dan di Quran mislaha, seperti dia tuh Fatihah ya. Jadi nggak ada tuh ya yang paling tinggi nilainya, baik di Taurat, Injil, Zabur tuh Quran, maka emang itu doang tuh adanya tuh ya, seperti Fatihah. Wa innaha sab'ul masani, dan sungguhnya Fatihah itu adalah 7 ayat ya, yang diulang-ulang tuh ya, 7 ayat sab'ul masani itu 7 ayat Quran ya. Ini bilangan tuh Fatihah itu 7 ayat, nggak boleh kurang ya. Jadi Bismillah, kalau kita Imam Syafi'i itu dia dari Bismillah tuh 1 ayat. Nah kalau Imam Malik Bismillahnya nggak dihitung, dari Alhamdulillah gitu ya. Imam Malik tetap 7 juga, Fatihah tuh 7 juga. Dan memang dia giliran ghairil maghdubi sono ya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah itu 1 ayat. Nah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nah itu 1 ayat lagi. Tetap 7 ayat. Nah tapi ya berhenti itu di situ. Nah kalau kita Imam Syafi'i yaitu pakai dari Bismillah tuh ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim sampai akhir 1 ayat gitu ya. Imam Syafi'i itu nggak boleh berhenti tuh situ ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan berhenti itu ya. Imam Syafi'i itu baca
itu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat. Nah, kalau Imam Malik tuh, nah gitu, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim itu ayat ke-7. Jadi nggak pakai bismillah kalau dia Malik itu. Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Syafi'i itu ya. Itu hanya 7 tuh sampul masani kalau sholat tuh gitu ya. Kalau Imam Maliki kan baca, kalau sholat kan nggak kayak baca bismillah kan. Nah gitu, Fatihahnya langsung aja alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Jadi nggak langsung bismillah gitu. Nah kalau Imam Syafi'i ya mesti itu ya. Nah itu ya ngamasan wal Qur'anil azim alladzi a'taituhu, yang Nabi katanya yang saya diberikannya. Jadi kagak ada tuh ya di dalam Al-Qur'an Taurat, Injil dan Zabur di Al-Qur'an nih seperti bismillah ya, seperti Fatihah yaitu Sabul Masani dan Quran Azim alladzi a'taituhu, yang saya diberikan Allah kepada saya itu. Nah itu ya. Walikaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga berdasarkan ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idqala lahu rajulun, ya ketika ada seorang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ayya suratin fil Qur'ani a'zamu, ya Rasulullah surah apaan dalam Al-Qur'an yang paling agung, paling besar? Jawab Rasulullah SAW, Qul huwallahu ahad gitu ya. Jawab Rasulullah tuh yaitu surah yang paling besar tuh dalam Al-Qur'an, yaitu Qul huwallahu ahad gitu ya. Nah gitu ya. Nah kemudian orang itu tanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah ayatin fil Qur'ani a'zam, ayat apaan dalam Al-Quran yang paling besar? Jawab Nabi, ayatul kursi. Ayat yang paling besar dalam Al-Quran itu ayatul kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Nah itulah ayat kursi itu. Jadi ayat yang paling besar ayat kursi. Nah ya, surah yang paling besar yaitu surah ya Allahu ahad ya. Nah kalau Fatihah itu adalah surat yang paling mulia tuh dibanding daripada yang lain-lainnya itu ya. Inilah ya kebesaran tuh Al-Quran yang Allah ya berikan kepada Nabi Muhammad nih.